Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, saya merupakan salah satu guru di lembaga MTS Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo, yang juga merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab Bat 1 di Universitas Sunan Ampel Islam Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 7D MTS Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo. Demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, kalau memang sehat semua, mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita bisa lebih fokus karena semuanya dalam keadaan sehat. Biar pembelajaran kita nanti lebih menyenangkan dan suasana juga bersih, maka tolong anak-anak merapikan tempat duduknya masing-masing. Kalau ada sampah silakan dibuang di tempatnya. Jangan sampai pacar yang dibuang di tempatnya. Ya, silakan. Sekecil apapun yang namanya sampah itu pasti akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, biasakan diri sebelum adanya pembelajaran, ruang kelas kita dalam keadaan bersih. Kira-kira siapa yang kemarin wudhunya lebih dari sholat fardu? Ada? Ada di antara kalian yang wudhunya lebih dari jumlah sholat fardu? Ada? Kira-kira siapa? Boleh ngacung? Ada? Oh iya. Nah, Mbak ini, Mbak Siska ya. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Siska. Nah,
Untuk selanjutnya saya minta tolong untuk Mbak Siska memimpin doa di depan. Monggo, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat Mbak Siska. Upload untuk Mbak Siska. Oke, kayaknya kok masih lesu semua ya ini ya. Gimana kalau kita kobar semangat kita dengan yel-yel yang kita sukai? Oke, siap? Siap. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Santri. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Manbaul Hikam. Beriman, berilmu, bermoral, berkarya. Manbaul Hikam. Semangat. MTS Mahika. Growing and glowing. Tepuk tangan. Oke. Anak-anakku yang tercinta, mungkin untuk kali ini saya tidak perlu untuk mengabsen semuanya. Yang jelas kalau memang di antara kita ada yang bolong bangkunya, atau ada yang tahu kiri kanan kalian ada yang tidak masuk? Ada? Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya, kalau seperti itu mau gimana lagi, memang bukan kita yang membuat sakit. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Dan teman kita yang sakit diberikan oleh Allah kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita masuk pada materi inti, saya ingin tahu sedikit, kira-kira dari kalian masih ingat materi yang lalu membahas tentang apa? Air. Oh iya, membahas tentang macam-macam air. Dari kalian ada yang tahu macam-macam airnya itu apa saja? Ya, silakan maju. Monggo silakan. Macam-macam air itu ada 4. Air mutlak, air musammas, air mutanajis, dan air suci tapi tidak mensucikan. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa memang macam-macam air ada 4. Nah, setelah itu maka pada pokok pembelajaran kali ini, anak-anak silakan untuk melihat tayangan gambar di papan tulis depan itu. Di situ untuk materi kali ini mengenai tentang hadas kecil. Saya kira kalian sudah tahu semua bagaimana itu hadas kecil. Yang jelas, sebelum kita mulai pada materi inti, saya tunjukkan dulu bahwa tujuan dari pembelajaran kita yaitu tentang upaya kita agar peserta didik dapat menganalisa tata cara bersuci. Itu yang pertama. Jadi tujuan pembelajarannya diharuskan, kalau diusahakan peserta didik bisa menganalisa tata cara bersuci dari hadas kecil melalui wudhu. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mempraktekkan. Jadi bisa mempraktekkan bagaimana caranya wudhu. Itu tujuan dari pembelajaran.
Sekarang pada materi yaitu tentang hadas kecil. Anak-anak silakan perhatikan di situ. Kalian pantengi, Kalian lihat dengan teliti apa yang bisa kalian ambil dari materi ini. Bapak kasih waktu 5 menit untuk melihat materi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan menerangkan tentang hadas kecil. Apa hadas kecil itu? Pengertian hadas kecil menurut bahasa adalah perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadas kecil adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Sebagai contoh, yang pertama, hilang akal. Disebabkan karena gila, tidur, atau pingsan. Contoh yang kedua, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dan contoh yang keempat, menyentuh alat kemaluan. Adapun cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Dan jika kita tidak menemukan air yang dapat digunakan untuk berwudu, maka kita bisa menggantikannya dengan tayamum. Apa wudu itu? Wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah syarak, wudu adalah membersihkan, menyucikan, dan menghilangkan hadas kecil dari badan. Orang yang berwudu dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus beragama Islam. Syarat yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan syarat yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan. Dan syarat wudu yang keempat, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Dan apa saja rukun wudu itu? Rukun wudu yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh muka. Rukun yang kedua dalam wudu adalah membasuh muka. Rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Rukun yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan ingat anak-anak, semua rukun itu harus tertib.
Lalu apa saja perkara yang bisa membatalkan wudu? Yang pertama adalah hilang akal, disebabkan karena gila, pingsan, tidur, atau mabuk. Yang kedua, keluar sesuatu dari dubul dan kubur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita melakukan wudu, kita disunahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya kira sudah untuk memahami tentang bagaimana syarat wudhu, rukun wudhu, insya Allah sudah bisa ya. Nah, karena sudah paham dan kita harus tahu bagaimana proses ini akan berhasil, maka alangkah baiknya biar kita belajarnya lebih enjoy, lebih santai. Kalau dalam istilah model pembelajaran itu ada pembelajaran sersan, serius tapi santai. Mungkin Bapak akan menunjukkan modelnya dulu, bahwa nanti kalian semua lihat tangan Bapak, jangan mendengar perkataan Bapak. Kalau kau suka hati pegang bibir. Siapa yang pegang bibir? Pegang bibir siapa? Ayo. Ada satu, dua. Silakan. Yang pegang bibir maju ke depan sesuai tugas. Peserta didik mampu untuk menyebutkan syarat dan rukun wudhu. Monggo, dua anak silakan. Monggo, silakan sebutkan syarat wudhu. Terus sebelah sini. Oke, setelah kita tahu bahwa syarat-syarat wudhu seperti ini: 1. Islam, 2. Mayyiz, 3. Menggunakan air yang suci mensucikan, yang keempat Tidak ada yang menghalangi sampai ke kulit. tidak ada penghalang yang meresap pada kulit kita. Oke, siapa yang tahu kira-kira rukun wudhu? Saya. Ya, 1, silakan. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau urut-urut. Bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya. Oh, kok sudah? Oke. Peserta didik mampu untuk mempraktekkan wudhu di depan teman-teman dengan pembelajaran yang menyenangkan. Maka kalau menyenangkan berarti harus ada permainan di dalam pembelajaran itu. Kita ganti lagi permainannya dengan istilah tepuk. Kalau saya bilang tepuk, maka kalian harus
tepuk. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk, maka jangan tepuk. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1. Oke, fokus semua. Kita ulang lagi lebih cepat. Lebih cepat. Ayo, siap ya, siap. Siap, mulai siap, konsentrasi. Mulai. 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 1. Nah, ada 3 teman kita. Ada 3 teman kita yang memang belum siap untuk fokus. Oleh sebab itu, mohon maaf buat 3 teman kita, silakan untuk mencoba mempraktekkan ke depan cara berwudu. Anggap saja sampean di depan keran gitu ya. Oke, silakan. 3 bareng sekaligus monggo. 1-1 atau 2 monggo. Silakan dipraktekkan di depan kelas. Ayo, Mbak Naura sama Mbak. Ayo, monggo silakan. Kalau mbaknya sudah tadi kena. Madepnya ke temannya. Nah, oke. Agak dikeraskan dulu ya suaranya, biar mulai dari niatnya dilafalkan ya. Agak ke sana enggak apa-apa. Nah, op. Oke. Mulai. Langkah yang pertama, Bapak akan menunjukkan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu peserta didik bisa menganalisa tata cara bersuci dari hadas kecil dengan berwudu untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Seperti yang telah kita ketahui kemarin, bahwa anak-anak bisa lihat bagaimana atau apa saja syarat-syarat wudu. Di situ kalian lihat ada tanda panah warna biru, yang mungkin ini nanti menjadi satu penyebab adanya perubahan di dalam pemakaian air untuk berwudu. Kemudian di situ juga anak-anak lihat apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu. Coba kalian saksikan atau kalian pahami apa saja yang tertera di dalam hal-hal baik itu syarat, rukun maupun perkara yang membatalkan wudu. Sudah ya? Kira-kira paham sudah dari tampilan ini? Oke. Langkah selanjutnya, kalian lihat di situ ada 2 gambar. Yang mana di situ nanti ada sebuah kasus. Satu diantaranya karena di sini syarat wudu itu harus menggunakan air suci dan mensucikan. Yang mana pembagian dari air suci mensucikan itu ada istilah musyammas, air yang panaskan. Nah, bagaimana kalau seandainya di rumah kita ada mesin pemanas air? Siapa kira-kira di rumahnya yang sudah memiliki mesin pemanas air?
Ada? Duh, tidak ada. Wah, alhamdulillah. Memang kadangkala orang itu masih takut-takut memakai mesin pemanas air. Nah, kalau maaf di rumah Bapak, walaupun Bapak seperti ini sudah ada, karena umur Bapak sudah agak tuir sehingga butuh untuk pelemasan di diri. Nah, kira-kira menurut kalian apa hubungan antara dua gambar ini? Untuk menjawab itu, maka Bapak minta tolong kepada kalian bikin sebuah kelompok, yang mana nanti kelompok itu terdiri dari lima orang. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama menganalisa dari dua gambar di atas untuk ditarik sebuah pemikiran atau kesimpulan dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Gitu ya. Jadi tolong sekarang silakan bentuk kelompok. Paling sedikit 5 orang. Nggak usah kita bongkar bangku, cukup pakai bangku berhadap-hadapan gitu aja. Silakan. Monggo. 5 anggota. Satu kelompoknya 5 anggota. Nggih, pinggir silakan. Bisa dipakai yang pisah bangkunya ditarik ke situ. Nggih, bikin kelompok 5 orang. Satu kelompoknya 5 orang. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kalian lihat bahwa di situ tugas setiap kelompok menganalisa dari dua gambar di atas untuk ditarik sebuah pemikiran atau kesimpulan dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Setelah kesimpulan terbentuk, maka tugas kalian untuk mepresentasikan hasilnya di depan teman-teman. Paham ya? Nah, silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah ya? Sudah kira-kira? Oke, baiklah. Kalau memang sudah, kira-kira kelompok mana yang kepingin untuk maju lebih dulu? Silakan. Oke, silakan, monggo. Atau kalau perlu satu kelompok maju barengan, monggo silakan. Assalamualaikum, Zia. Ya, silakan siapa kira-kira yang membaca, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tadika Mesra. Ketua saya yang bernama Siska. Dan saya akan menyampaikan dari kesimpulannya berwudu, yaitu hati-hati dalam menggunakan air panas. Sementara mesin pemanas air memberikan kemudahan dalam memperoleh air hangat. Pengguna harus berhati-hati agar tidak terbakar atau terluka akibat air panas tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa yang membutuhkan perhatian ekstra saat menggunakan air panas. Sekian dari kelompok Tadika Mesra. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dulu anak-anak, di situ sebentar. Kita lebih memberikan kesempatan kepada teman-teman kita. Barangkali dari kelompok yang lain pengen menambahkan, silakan, atau pengen menambah keterangannya, silakan, monggo. Dari kelompok mana? Oh ya, silakan.
Kami dari kelompok anggur ingin menjelaskan tentang memudahkan pencapaian kebutuhan wudhu dalam kondisi cuaca dingin atau musim hujan. Mandi dengan air dingin bisa menjadi sulit dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan sholat. Mesin pemanas air membantu memastikan ketersediaan air hangat dengan mudah, sehingga mendorong kemauan dan kemudahan bagi orang-orang untuk melaksanakan wudhu secara tepat waktu. Oke, terima kasih, baik sekali. Berarti memang mesin pemanas air ini fungsinya juga baik buat kita, baik dari segi wudhu maupun yang lain. Oke, kita aplaus untuk seluruh kelompok. Terima kasih, silakan monggo duduk kembali. Bagaimana untuk masih ada yang pengen memberikan kesimpulan lagi dari kelantayang? Monggo silakan. Silakan maju aja biar lebih pas seluruhnya satu kelompok, monggo. Perkenalkan ya nama kelompoknya sama. Assalamualaikum, kami dari kelompok Planet Bekasi akan menjelaskan kesimpulan dari menggunakan mesin pemanas air dalam berwudu. Dalam kesimpulannya, mesin pemanas air memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaksanaan wudu dengan menyediakan air hangat secara praktis. Namun, tetap diperlukan kesadaran dan kehati-hatian dalam penggunaan mesin pemanas air agar menjaga kesucian kualitas air yang digunakan dalam ibadah wudu. Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Oke, silakan duduk kembali. Bagus sekali pemikiran kalian anak-anak untuk memang benar mesin pemanas air itu sangat membantu waktu kita menghadapi musim dingin. Kadangkala kita itu kalau bangun subuh mau sholat wudunya tidak sampai sempurna karena begitu dinginnya, sehingga untuk membasuh kedua tangan itu pun kadangkala siku-sikunya tertinggal karena begitu dingin. Fikih muamalah ini fikih yang mengalami perubahan terus. Seperti contohnya yang kita saksikan di fenomena masyarakat kita. Dulu tidak ada mesin pemanas air, sekarang ada mesin pemanas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Salam dari Bapak ngapunten ingkang kathah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Bapak minta kepada anak-anak biar pembelajaran kita nanti ada hasil yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Maka tolong anak-anak nanti berjajar satu baris. Di situ nanti Bapak akan tanya satu persatu buat bekal kalian pulang biar ada ilmu yang kita dapatkan. Ayo silakan berbaris sejajar. Pokoknya nanti kalau yang tidak bisa akan berputar kembali, berjajar menghadap saya. Nanti siapa yang bisa menjawab langsung pulang.
Kalau tidak bisa menjawab, mengulang lagi dari belakang ya. Paham ya? Oke. Kita mulai ya. Sebutkan rukun wudhu. Niat. Niat. Oke, silakan pulang. Rukun wudhu berikutnya. Membasuh wajah. Membasuh wajah. Siap. Silakan pulang. Perkara yang membatalkan wudhu. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Bagus sekali. Silakan pulang. Yang membatalkan wudhu. Kentut. Ya, terima kasih. Silakan pulang. Yuk. Rukun wudhu yang selanjutnya. Membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Kurang tepat, kembali lagi. Rukun wudhu. Membasuh tangan sampai siku-siku. Siap, silakan pulang. Yang membatalkan wudhu. Kentut, ya benar sekali. Rukunnya wudhu. Membasuh kaki sampai mata kaki. Siap, terima kasih. Silakan pulang. Yang membatalkan wudhu. Hilangnya akal. Hilangnya akal. Ya, terima kasih. Silakan pulang. Rukun wudhu. Tertib. Tertib, bagus sekali. Silakan pulang, monggo. Rukun wudhu. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Kurang tepat. Kembali lagi. Membatalkan wudhu. Bersentuhnya laki-laki dan perempuan. Siap, bagus. Yang membatalkan wudhu. Hilangnya akal. Hilangnya akal. Ya. Silakan pulang. Ya, rukun wudhu. Niat, bagus sekali. Yang membatalkan wudhu. Tidur, hilangnya akal. Oke. Yang membatalkan wudhu. Tidur. Iya, terima kasih. Ya.